Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang cara mengerjakan soal laporan arus kas ya, atau statement of cash flow. Nah, sebelumnya eh, kita harus tahu laporan arus kas ini dibikin untuk apa gitu. Jadi kalau laporan arus kas, namanya arus kas ini kita laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode di dalam suatu perusahaan. Untuk apa sih laporan arus kas ini dibuat? Ya, oleh para stakeholder, misalnya investor. Laporan ini untuk menganalisa arus kas si perusahaan. Jadi, untuk apa sih kas perusahaan yang keluar dan eh, yang masuk, dan eh, bagaimana cara perusahaan itu mengelola kas yang ada di perusahaannya gitu, dalam satu periode. Nah, di laporan arus kas ini ada dua metode ya. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Tetapi kalau kali ini saya berfokus ke satu metode, yaitu metode tidak langsung. Jadi di dalam metode tidak langsung ini, arus kas, sebelumnya arus kas itu nanti di dalam laporannya terdapat tiga kategori, yaitu aktivitas dari operasional, kemudian aktivitas investasi, dan yang ketiga operasi pendanaan, aktivitas pendanaan. Nah, jadi di ketiga kategori ini nantinya masing-masing ada komponennya sendiri ya. Langsung aja, ini dengan menggunakan metode tidak langsung. Penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi non-kas, penangguhan atau accrual dari penerimaan, atau dari pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan. Dan juga ada unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi dan pendanaan. Nah, ini kalau kalian secara gampangnya, kalau di metode tidak langsung ini, yang akan kita ketahui yaitu laba atau rugi neto. Untuk pertama kali yang kita ketahui. Nah, untuk mengetahui laba atau rugi neto ini, maka kita mengoreksi dengan adanya transaksi non-kas ataupun penangguhan. Nah, transaksi non-kas itu sendiri atau penangguhan ini di kolom ini sudah dijabarkan ya, untuk mana yang bisa menambah net income atau reduction sebagai pengurang dari net income. Di sini untuk yang addition atau yang akan menambah dari net income, itu misalnya eh, depreciation expense. Depreciation expense ini beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu kan transaksi non-kas ya, non-kas. Bukan secara tunai, tetapi masih dalam bentuk beban. Kemudian amortization of intangible, ini amortisasi dari aset tidak berwujud. Kemudian amortization of bond discount, ini amortisasi dari obligasi dengan diskon ya. Jadi ketiga ini tuh pasti ada nih teman-teman. Ini penyusutan ya, penyusutan. Ini yang akan menambah di net income. Karena kita ini di sini mencari atau mengoreksi dari laba atau rugi yang diperoleh dari perusahaan. Ini selalu ada, tetapi kalau yang dua ini kemungkinan jarang, yang amortization ini. Karena yang secara umum yang paling sering keluar itu depreciation expense. Kemudian yang menjadi penambah dari net income, di sini ada increase in deferred income tax liability. Penambahan nih, atau peningkatan dari pendapatan pajak. Kemudian loss on investment.
Ini ada kerugian ya, kerugian dari investasi nih. In ordinary share menggunakan metode equity. Ini ada kerugian. Kemudian loss on sale of plant asset. Ini juga kerugian dari penjualan tanah gitu ya. Ini kerugian ketika misalnya ada penjualan tanah. Tanah nilainya 50 juta, ketika dijual itu lakunya hanya 45 juta, sehingga di situ kan ada kerugian tuh sebesar 5 juta. Nah, ini akan menambah net income karena kita di sini mengoreksi. Kemudian loss on impairment of asset. Ini kerugian atas pertukaran dari aset, impairment. Yang selanjutnya ada decrease in receivable. Decrease penurunan dari receivable, penurunan ya, piutang, penurunan dari piutang. Nah, kalau penurunan piutang otomatis piutang itu kan kas yang harus apa namanya, atas penjualan secara kredit gitu ya, kalau piutang gitu, karena kita belum menerima kas secara langsung, maka kita anggap sebagai piutang. Ketika piutangnya berkurang atau decrease, itu kan otomatis ada uang masuk nih si pelanggan kepada kita, sehingga ada piutang yang dibayarkan, kita menerima cash. Nah, di sini decrease in receivable maka akan menambah net income. Sama halnya dengan yang bawahnya, decrease in inventory, ini pengurangan dari inventory. Inventory persediaan, ada pengurangan atau penurunan dari inventory. Misalnya ada penjualan. Kemudian decrease in prepaid expense, pengurangan dari beban dibayar di muka. Yang selanjutnya yang penambah dari net income yaitu increase in account payable. Ini ada peningkatan hutang. Nah, kalau hutangnya semakin bertambah, otomatis kita menerima cash atau dana atas pinjaman yang kita lakukan gitu ya. Hutang yang kita pinjam. Increase in accrued liabilities. Ini penambahan. Yang selanjutnya, selain addition atau penambahan, lawannya yaitu deduction atau pengurang. Apa aja sih yang menjadi pengurang dari net income? Ini yang pertama ada amortization of bond tetapi premium. Kalau yang tadi addition atau menjadi penambah itu yang diskon ya. Kalau yang premium akan menjadi pengurang. Kemudian decrease in deferred income tax liability. Jadi ini kayak lawannya dari penambahan tadi. Atau kalau penambahan itu dianggapnya sebagai inflow gitu ya. Kalau deduction outflow. Yang selanjutnya income of investment. Ini pendapatan dari investasi ya. Entah itu investasinya dijual dengan kerugian ataupun dengan keuntungan. Ini ketika mendapatkan income on investment ini akan jadi pengurang. Nanti ketika masuk ke contohnya kalian akan semoga nanti bisa nangkep ya, bisa lebih paham gitu. Kemudian yang selanjutnya gain on sale of plant asset. Ini ada keuntungan nih, keuntungan dari penjualan tanahnya, penjualan tanah. Ada keuntungan. Yang selanjutnya increase in receivable. Ini ada peningkatan dari piutangnya. Nah, lawannya yang tadi yang addition, kalau yang deduction di sini ada peningkatan piutang. Kenapa harus mengurangi? Karena piutangnya ini kan semakin tinggi nih.
semakin tinggi piutang. Nah, sedangkan kalau piutang belum kita terima duitnya, ini terus bertambah. Sehingga untuk menghitung net income-nya ketika ada peningkatan piutang, ini menjadi pengurang karena kita belum menerima. Nanti ketika piutangnya dibayar atau yang namanya decrease in receivable itu akan menjadi penambah dari net income. Yang selanjutnya increase in prepaid expense, kemudian decrease in account payable. Nah, ini ada pengurangan nih, penurunan dari hutang. Nah, kalau utangnya turun, kan otomatis kita sudah bayar nih. Kalau bayar, mengeluarkan duit, mengeluarkan cash-nya berkurang. Sehingga decrease in account payable ini akan menjadi pengurang dari net income. Yang terakhir, ada decrease in accrued liabilities. Nah, ini untuk aktivitas dari operasi ya, dari operasinya. Yang selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja. Nah, ini contoh soalnya. Selama tahun berjalan terjadi transaksi dan kejadian 2009 selama periode 2009 sebagai berikut. Ini ada 8 informasi ya. Yang pertama, PT Karya Abadi melikuidasi atau mencairkan portofolio investasi yang tersedia untuk dijual miliknya dengan kerugian 5.000. Nah, di sini PT Karya Abadi itu menerbitkan atau menjual portofolio investasinya, tetapi ketika mencairkan portofolio ini mengalami kerugian. Nah, nanti kalau kerugian kan seperti yang tadi di PPT nih ya, loss on investment, sehingga kerugian tadi akan masuk ke addition net income-nya. Jadi kita langsung bahas per transaksi, kita masukin ke laporan arus kasnya ya teman-teman. Ini nanti kita ini kita baca dulu deh, nggak apa-apa. Terus yang kedua, sebidang tanah dibeli dengan harga 40.000. Nah, ini perusahaan membeli tanah dengan harga 40.000. Otomatis ini nanti akan kasnya akan berkurang dan tanahnya akan bertambah. Kemudian penerbitan saham biasa tambahan senilai 28.000. Ini ada penerbitan saham biasa. Ini nanti ada income. Kemudian dividen dengan jumlah 12.000 yang telah diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham. Ini dividen terkait dengan saham dan dividen itu nanti akan masuk ke aktivitas pendanaan ya teman-teman. Kemudian yang kelima, laba bersih tahun 2009 adalah 37.000, termasuk beban penyusutan sebesar 14.000. Oke. Ini yang paling penting yang diketahui laba bersih untuk tahun saat ini yang sedang berjalan. Kemudian yang keenam, membeli tanah melalui penerbitan obligasi tambahan senilai 32.000. Nah, ini kita membeli tanah tetapi bukan secara cash ya, tetapi dibayarnya itu menggunakan obligasi. Sehingga ini tidak ada atau tidak akan masuk ke dalam laporan arus kas karena tidak ada kas yang keluar ataupun masuk untuk membeli tanah tersebut. Yang selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2009 diketahui bahwa ada saldo kasnya sebesar 68.200 dan piutang usahanya 44.000 dan utang usahanya 42.000. Nah, kemudian di sini ada neraca nih teman-teman. Neraca per 31 Desember 2008 nih untuk PT Karya Abadi. Ini diketahui ada kas sampai laba ditahan nih. Di sini kita diminta untuk menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, untuk langsung mengerjakannya, untuk yang transaksi yang pertama, kita langsung masuk ke Excel. Nih, laporan langsung saja sini kas yang harus kas mana? Harus kas
dari aktivitas operasional. Ini tadi ada 3 kategori ya. Ini langsung kita bikin 3 kategorinya. Yang kedua investasi. Yang ketiga di sini ada pendanaan. Terus kita ke soalnya. Tadi ya mencairkan portofolio ya dengan kerugian 5.000. Nah, ketika ada kerugian di sini, loss on investment masuk ke addition atau menjadi penambah dari aktivitas operasi. Sehingga di sini oh ya, jangan lupa kalau untuk metode tidak langsung, yang pertama kita yang diketahui yaitu laba bersih. Laba bersih. Tadi di soal laba bersihnya 37.000. Sini ya, 37.000. Nah, kemudian yang barusan ada kerugian atas pencairan investasi sebesar 5.000. Ini sebesar 5.000. Nah, karena ini tadi mencairkan investasi, yang tadi kerugiannya kita masuk ke operasional, kemudian investasi harus berkurang karena sudah dicairkan, sehingga harus dikeluarkan dari perusahaan ya. Ini masuk ke investasi. Di sini penjualan investasi. Sebesar berapa nih nominalnya? Nah, di sini kerugiannya 5.000. Kita lihat di neracanya. Neracanya investasi itu 34.000. 34.000 dicairkan atau dijual, ruginya itu 5.000. Sehingga nilai investasinya yaitu tinggal 29.000. Jadi 35 dikurangi 5.000 kerugiannya. 29.000. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, sebidang tanah dibeli dengan harga 40.000. Membeli nih, membeli. Kita masuk ke sini, ketika membeli tanah kan otomatis tanahnya bertambah ya, berarti di sini investasinya akan bertambah. Namanya pembelian tanah sebesar 40.000. Di sini menjadi pengurang ya, teman-teman. Kenapa di sini pengurang? Karena ketika kita membeli tanah, kan cash kita berkurang ya, keluar untuk membeli tanah. Berbeda dengan yang ini, yang penjualan investasi. Ketika kita menjual investasi, otomatis ada kas yang masuk, sehingga di sini menjadi penambah. Yang selanjutnya, yang ketiga, menerbitkan saham biasa tambahan senilai 28.000. Ini kita menerbitkan saham biasa. Ketika menerbitkan saham, ini akan masuk ke aktivitas pendanaan nih, teman-teman. Yang berkaitan dengan saham, dividen akan masuk ke pendanaan. Jadi di sini penerbitan saham biasa senilai 28.000. Ketika penerbitan, otomatis kan kita mendapatkan duit nih, duit dari investor, sehingga akan menjadi penambah di pendanaan. Yang keempat di sini, dividen dengan jumlah totalnya 12.000 telah diumumkan dan dibayar. Nah, di sini ada pembayaran sama aja. Pembayaran dividen
12.000. Nah, ini menjadi pengurang ya teman-teman. Karena kita membayar dividen ke investor atau ke pemegang sahamnya, sehingga ada kas yang keluar ya untuk membayar dividen tersebut. Yang selanjutnya di sini yang kelima, laba bersih tahun 2009 37.000. Ini sudah kita masukkan ya yang laba bersihnya. Nah, di sini beban penyusutannya sebesar 14.000. Kita lihat nih, beban penyusutan untuk apa nih? Kalau di neraca di sini kebetulan diketahui aktivitas pabriknya nih, itu ada penyusutan sebesar 14.000. Tetapi kalau di dunia nyatanya, beban penyusutan di perusahaan itu banyak banget fixed asset ya, yang bisa disusutkan. Entah itu mesin aja ada berapa macam mesin gitu. Yang itu nanti akan tertulis masing-masing asetnya. Kalau di sini karena ini hanya contoh soal yang sederhana, jadi di sini langsung diketahui aktivitas pabrik 83 disusutkan 14.000. Nah, kalau kalian bingung, di sini ada beban penyusutan depreciation expense yang akan menjadi penambah dari net income, sehingga untuk beban penyusutan ini menjadi penambah di aktivitas operasional. Beban penyusutan sebesar 14.000. Jadi kalau kalian bingung, kalian tinggal lihat di sini nih konsepnya. Yang selanjutnya, membeli tanah melalui penerbitan obligasi. Tambahan senilai 32. Ini tidak masuk ke dalam laporan arus kas. Sehingga ini masuknya ke ECALK. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, pada tanggal 31 Desember 2009, ini diketahui bahwa saldo kasnya ini bukan 68, ini bukan 68. Saya salah soalnya. Ini harusnya ini saya salah nyatet. Nah, ini saldo kasnya ada 72.200, kemudian piutang usahanya 44.000 dan utang usahanya 42.000. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman. Untuk piutang usahanya, kalau saldo kasnya nanti di akhir laporan arus kasnya. Nah, sekarang kita lihat di piutang usahanya. Piutang usaha di 2009 ini 44.000 nih saldonya. Kita lihat di neraca. Sebelumnya di tahun 2008 bahwa piutangnya 23.200. Sehingga ini ada peningkatan ya teman-teman dari 23.200 menjadi 44.000. Sehingga ini ada peningkatan piutang. Peningkatan piutang kalian bisa lihat nih di sini. Increase in receivable menjadi pengurang ya, deduction. Jadi di sini peningkatan piutang menjadi pengurang sebesar 44.000 dikurangi 23.200. Sehingga masih 20.800 ya teman-teman. Yang selanjutnya hutang usaha nih. Hutang usahanya 42.000. Sedangkan di tahun sebelumnya ini 32.000. Sehingga ada peningkatan hutang sebesar 10.000. Peningkatan hutang 10.000. Coba. Increase in account payable akan menjadi penambah net income. Oke. Jadi di sini peningkatan utang usaha menjadi penambah sebesar 10.000. Nah. Ini yang selanjutnya soalnya udah selesai ya teman-teman. Ini udah selesai kita masukkan. Nah, di sini sudah selesai nih teman-teman, tinggal kita hitung aja. Nih, kita hitung
Kita rapikan di sini. Nah, hingga di sini kas bersih dari aktivitas operasional ini sebesar ini ditambah dengan ini. Yang selanjutnya untuk arus kas investasi. Investasi. Ini kita jumlahkan 11.000. Yang pendanaan sehingga dari ketiga yang diketahui ini kita jumlahkan ya teman-teman. Namanya kas bersih sama dengan kita samakan. Jangan disam karena udah kita tambahkan ya teman-teman. Nah, ini kas bersihnya. Kemudian kas di 2008 itu kita lihat nih di neracanya nanti teman-teman. Di 2008 kasnya 22.000. Di sini 22.000. Sehingga kas di 2009 ini kas bersih ditambah dengan kas 2008. Yang hasilnya 72.200. Kita make sense-kan dengan di soal. Nah, ini di sini harus sama dengan yang di sini, teman-teman. Kalau tadi saya salah ketik. Oke, jadi caranya seperti ini, teman-teman, untuk mengerjakan laporan arus kas. Ini tinggal dirapikan. Tinggal kita rapikan aja. Kita rapikan terus dibikin tabelnya seperti itu ya teman-teman. Ini udah selesai. Cara pengerjaannya seperti itu. Ini dengan menggunakan metode tidak langsung. Jadi nanti kalau misalnya kalian masih bingung, ada yang mau ditanyakan, langsung saja ditanyakan ke saya, bisa komen atau dari khususnya untuk mahasiswa saya ya di Polsa bisa langsung WA saya, Pak. Oke. Terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.